بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana di malam yang berbahagia ini kita bisa memulai malam kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, karena istiqomah merupakan salah satu kunci penting kita, dan orang-orang yang istiqomah telah Allah janjikan bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti tidak akan pernah bersedih dan mereka tidak akan pernah takut. Dan mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang ada pada kita karena kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah berbicara tentang waktu Isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu adalah waktu yang paling fleksibel, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melaksanakan salat di awal malam, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memundurkan waktu salat Isya sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada malam tersebut. Dan kita telah berbicara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antara maghrib dan Isya beliau paling membenci ada di antara umat yang tidur, dan di waktu setelah Isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci ketika umatnya itu tidak langsung bergegas untuk istirahat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hendak beristirahat di malam hari, yaitu beliau beristirahat dengan beliau membaringkan tubuh beliau setelah seharian beliau beraktivitas di luar rumah. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama kali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata beliau tidur tetapi hati beliau tidak tidur. Dan tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Mata saya tidur akan tetapi hati saya tidak tidur. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada diri kita. Kita kalau sudah tidur, tidur hati, tidur mata, tidur semuanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur, hati beliau tetap terjaga, yang disebutkan oleh beberapa sahabat bahwa beliau juga ketika tidur tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidur ini adalah waktu yang penting kaum muslimin, karena waktu tidur ini sama dengan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian.
Bedanya adalah kalau misalnya tidur itu ruh itu keluar, tetapi Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi ke jasad. Tapi kalau misalnya kematian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan ruh dengan jasad, ruh itu tidak kembali lagi ke jasad. Oleh karena itu ini waktu-waktu yang sangat penting sekali, karena kita tidak tahu apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara ruh dan jasad kita, Allah kembalikan lagi ruh kita ke jasad kita atau tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab-adab tidur. Apa yang kita lakukan ketika kita tidur? Rasulullah SAW ketika beliau sudah naik ke atas tempat tidur beliau, maka beliau melakukan beberapa amalan. Di antaranya adalah beliau mendekatkan antara dua telapak tangan beliau seperti ini. Kemudian beliau membaca 3 surat yang kita semuanya sudah menghafalnya, alhamdulillah. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua adalah surat Al-Falaq, Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Rasulullah SAW ketika membaca 3 ayat ini, beliau sudah selesai membaca 3 ayat ini, yang orang Indonesia biasanya sering menyebutnya dengan 3 kul. Ya, 3 kul. Kalau salat maghrib itu andalan 3 kul. Kemudian kalau misalnya mau cepat-cepat, andalnya 3 kul. Dan ternyata 3 kul ini efeknya sangat dahsyat. Makanya Rasulullah SAW membaca 3 kul ini, kemudian beliau meniupkan bacaan beliau tadi ke tangan beliau. Beliau tiup. Setelah beliau tiup, kemudian beliau mengusapkan ke kepala beliau dan mengusapkan ke seluruh anggota tubuh beliau. Beliau usapkan di muka, ya, kemudian di belakang, kemudian di tangan, di badan, di punggung, kemudian di kaki, ya, kaki sebelah atas, kaki sebelah bawah, dan seterusnya. Ya, jadi disapukan semuanya. Dan ini merupakan salah satu tameng bagi seorang mukmin supaya tidurnya itu tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh jin. Karena waktu tidur itu jin itu bisa memberikan gangguan, sehingga ketika tidur itu kan biasanya ada orang-orang yang mimpi buruk. Mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Ya, jadi ketika ada orang mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Maka di antara adabnya adalah kita mengambil bantal kita, kemudian membalikkan bantal kita, dan kita seperti isyarat meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Ya, tuh kita meludah sebelah kiri 3 kali, isyarat meludah. Kemudian kita mulai lagi dengan kita membaca ayat kursi dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya tadi kita lupa sebelum tidur kita bersihkan ranjang kita bersihkan ranjang kita sambil kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau tasbih, takbir, dan sebagainya, kita bersihkan. Jadi kita tidur, dan di antara adabnya tidak boleh kita membicarakan mimpi buruk kepada orang lain. Jadi kalau ada mimpi buruk jangan kita bicarakan. Ya, jangan kita bicarakan walaupun apapun itu. Ya, kecuali misalnya kita bertanya kepada orang yang amanah dan kita ingin tahu apa takwil dari mimpi tersebut. Dan bertanya kepada orang yang tepat, bertanya kepada ulama yang mengetahui tentang mimpi tersebut. Ya, jangan kita berbicara pada dukun, jangan kita menyampaikan pada dukun, karena dukun akan menyampaikan berita yang dusta. Intinya adalah Rasulullah SAW mempersiapkan dengan sangat matang bagaimana tidurnya beliau. Tidak seperti sebagian kaum muslimin sekarang, kalau tidur. Tapi Rasulullah SAW ingin menjadikan tidur beliau itu sebagai ibadah, dan sebagai
salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir dan melalui doa-doa. Jadi Rasul memulai dengan beliau membaca 3 qul, kemudian meniupkan ke tangan beliau dan mengusap ke seluruh anggota tubuh. Itu yang pertama. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Jadi baca 3 qul 3 kali. Jadi 3 qul yang pertama kita tiupkan, kemudian yang kedua kita baca 3 qul lagi, kita tiupkan, kemudian kita baca 3 qul lagi, kita tiupkan. Itu di antara sunnah sebelum kita beristirahat di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di atas bagian kanan yang disebut dengan asyiqul aiman. Ya, tidur di atas sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, motivasi kita adalah karena itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa tidur yang dilarang dalam Islam. Di antaranya adalah kita tidur di atas perut. Karena orang yang tidur di atas perut seperti ini, apa istilahnya ini? Tengkurap. Ya, tidur tengkurap itu merupakan tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kalau misalnya kita tidur di atas sebelah kiri, itu berbahaya dari segi kesehatan. Karena apa? Karena di sebelah kiri kita itu ada apa? Ada lambung. Ya, enggak. Orang ketika tidur kemudian dia memencet lambungnya, itu berbahaya. Jadi dari segi kesehatan tidak boleh sebelah kiri. Ya, kemudian dari segi agama juga tidak boleh kita itu tidur di atas perut, ya, tengkurap. Maka yang terbaik adalah sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, tidur di bagian kanan, tidur di atas bagian kanan, yang disebut dengan asyiqul aiman dalam bahasa Arab. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya itu di pipinya, seperti ini. Jadi di sebelah kanan, kemudian meletakkan tangannya di pipinya seperti ini. Kemudian beliau membaca doa, yang doa ini adalah doa yang masyhur, doa yang populer di tengah-tengah kita, yaitu adalah Allahumma bismika ahya. Kalau misalnya kita diajarkan bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Ya. Di sini ada riwayat yang lain disebutkan Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Allah, kita serahkan kematian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menyerahkan kematian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita menjadi hidup yang berkah, maka kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Ketika kita mengasuransikan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan memberkahi. Ketika kita mengasuransikan kematian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwa orang itu akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Rasulullah SAW membaca doanya, Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah diriku dari azabmu hari di mana engkau nanti membangkitkan hamba-hambamu. Jadi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Karena bisa jadi ada orang yang dia itu tidur dan dia itu bangun, atau bisa jadi dia itu tidur tapi enggak bangun-bangun lagi. Ya. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Nah, kemudian di antara doanya Rasulullah SAW, beda dengan kita cukup bismika Allahumma ahya wa amut, itu juga kita baca dalam keadaan ya antara sadar dan tidak sadar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi Rasulullah SAW banyak baca 3 qul, diusapkan ke seluruh anggota tubuh beliau. Kemudian beliau membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ada lagi doanya Rasulullah SAW. Panjang doanya Rasul. Di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa
wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan, a'udzubika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidun binasiyatihi. Ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini untuk masalah tidur saja Rasulullah SAW menyeru Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Tuhan yang memiliki singgasana yang agung. Wahai Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan untuk segala sesuatu, yang memecah al-hab, yang telah memecah biji-bijian. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa biji tidak bisa, atau bibit tidak bisa tumbuh berkembang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi biji, ya kita tanam sesuatu, ya kita tanam tomat, kita tanam cabai, kita tanam bawang. Yakinlah bahwa cabai itu tidak akan pernah tumbuh, bawang itu tidak akan pernah tumbuh, tomat itu tidak akan pernah tumbuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk masalah makanan saja manusia tidak berdaya. Ya, untuk masalah makanan manusia tidak berdaya. Karena apa? Karena yang menumbuhkan biji adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa munzilut Taurah wal Injil wal Furqan. Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Furqan. Al-Furqan itu maksudnya adalah Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dhi syarrin. Aku meminta perlindungan kepadamu dari segala kejahatan-kejahatan yang terjadi. Anta akhidun binasiyatihi. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubun manusia. Masya Allah. Ini merupakan salah satu bentuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lindungilah aku. Ketika kita sudah berdoa seperti itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan kita. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Kalau misalnya ada pencuri yang mau masuk rumah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah kita. Misalnya ketika ada gempa, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah kita dari gempa. Ketika ada bencana alam di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan keluarga kita serta rumah kita. Bukankah kita mendengar misalnya seperti kejadian di Palu ketika gempa, ada seorang ibu-ibu yang lari ke gunung karena takut adanya tsunami, karena terdengar kabar bahwa akan terjadi tsunami dan sebagainya. Ketika sudah sampai ke gunung, ketika sampai ke dataran tinggi dan sudah dikatakan bahwa gempa sudah selesai dan kemungkinan tsunami tidak jadi, ketika dia turun, itu seluruh rumah-rumah yang ada di perkampungan itu hancur, kecuali rumah dia. Dan Masya Allah, MP3 Murattal yang dia putar itu masih terdengar suaranya. Masya Allah, semua rumah itu sudah hancur, tapi ada satu rumah yang tetap berdiri kokoh, dan MP3 yang tadi dia tinggalkan ketika gempa dia tinggalkan masih hidup dan masih memutar Murattal atau bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh imam-imam. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga. Yang tadi rumah mungkin semuanya hancur, tetapi rumah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah menyerahkan seluruh yang dia punya, jiwanya, hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal. Ya Allah, Engkau adalah yang pertama. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang datang sebelummu ya Allah. Wa antal akhir, dan Engkau adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada yang datang setelahmu. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-hayy,
yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah binasa. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua selain Allah Subhanahu wa taala pernah binasa. Manusia ada awalannya. Kapan awalannya? Ketika lahir. Nah, sehingga kita bertanya, kapan tanggal lahirnya? Ada wafatnya, kapan wafatnya? Manusia lahir, manusia mati. Hewan lahir, hewan mati. Syaitan lahir, diciptakan, dan syaitan nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis seperti itu. Iblis, dia itu lahir dan diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam, dan nanti ya ketika di hari akhir semuanya hancur, semuanya akan binasa. Bahkan malaikat-malaikat juga akan binasa. Ya, nanti semuanya akan binasa, termasuk malaikat maut. Jadi malaikat maut juga akan merasakan kematian. Yang tugasnya malaikat maut itu mencabut nyawa atau memisahkan nyawa dan raga. Itu nanti semuanya akan mati, semuanya akan wafat. Maka yang tidak binasa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa antadz zahir falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah al-zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu ya Allah. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah al-batin, yang tidak ada yang sepertimu ya Allah. Ikhdi 'anna ad-dain wa aghnina minal fakhri. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menunaikan hutang. Wa aghnina minal fakhri, dan berikanlah kepada kami kekayaan sehingga kami tidak fakir. Jadi di sini ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata inti dari doanya Rasulullah SAW supaya kita itu terlepas dari hutang dan kita itu terlepas dari kefakiran. Karena antara hutang dengan fakir itu hampir sama. Ya. Ada orang yang kelihatannya kaya, secara zahirnya kaya, secara casingnya kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, mewah dan sebagainya, tapi hutang semua. Ada enggak? Banyak. Ya. Karena apa? Karena memang di zaman kita sekarang ini digalakkan hutang. Ya. Kalau misalnya kamu tidak hutang, istilahnya kredit. Kalau kamu enggak kredit, kamu tidak akan pernah ada rumah. Kamu tidak akan pernah bisa beli mobil. Kamu tidak akan pernah bisa beli sawah. Kamu tidak akan pernah bisa beli kebun. Pertanyaannya, yang kasih rezeki itu ya, pihak yang memberikan kredit atau Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merasa bahwa yang memberi rezeki itu adalah orang yang menawarkan kredit-kredit itu, maka kita telah melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kalau misalnya kita nggak kredit, kita nggak bisa beli rumah? Orang tua kita dulu, masya Allah, kakek kita dulu, nggak ada istilah kredit, ya, tapi bisa buat rumah untuk seluruh anaknya. Anaknya 7 bisa dibuat rumah. Nggak perlu yang namanya kredit, tapi bisa beli sapi, bisa beli kambing, bisa beli bermacam-macam, bisa beli sawah dan sebagainya. Karena apa? Perbedaannya kalau sekarang ini kita itu adalah orang yang tergesa-gesa, yang nggak sabar, ya, maunya pengen cepat-cepat punya rumah, pengen cepat-cepat punya mobil yang banyak, yang besar, yang mewah. Tapi nanti ketika sudah berjalan kreditnya, barulah pusing. Ya. Pusing, bagaimana pusing? Bulan ini harus kita tutup sekian. Bulan depan sekian. Bulan depan sekian. Dan itu tidak berjalan setahun 2 tahun.
berjalan 5 tahun, berjalan 10 tahun, berjalan 20 tahun, ya, bahkan bisa berjalan berpuluh-puluh tahun. Makanya saya kemarin ada ketemu dengan orang yang nenek-nenek, umurnya sudah 78. Dia mengatakan seperti ini. Insyaallah tahun depan saya selesai kredit. Ya, jadi umurnya 78. Kata beliau tahun depan beliau selesai kredit. Jadi selama ini gajinya, pensiunnya itu digunakan untuk membayar kredit. Tidak bisa menikmati hartanya. Padahal yang penting dari harta itu bukan banyaknya. Yang penting dari harta itulah keberkahannya. Bukan banyak. Bisa jadi orang yang banyak harta tapi dia nggak berkah hartanya. Tapi orang yang berkah hartanya, maka dia akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang paling penting itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghindari dari hutang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara hutang dengan dosa. Di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wa minal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa, ma'tham, wal maghram, dan hutang. Jadi dosa dan hutang ini mempunyai satu derajat yang sama. Ketika hutang itu tidak kita tunaikan, ketika hutang itu tidak kita bayarkan kepada orang yang kita pinjami hutangnya, maka ini merupakan dosa yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, mati, Rasulullah SAW mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul dan ingin sholat jenazah kepada orang yang munafik. Rasul tahu dia orang munafik, tapi Rasul ingin menyolatkan. Karena apa? Karena kemanusiaan Rasulullah SAW. Walaupun dia itu munafik, tapi secara casingnya dia Islam. Rasul tahu dia munafik, tapi Rasul ingin menyolatkan. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Tapi Rasulullah SAW ketika mengetahui orang ini punya hutang, maka Rasul nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Bandingkan orang munafik, Rasul masih mau. Dan itu pasti dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang punya hutang, dia punya hutang, iya. Maka Rasul mengatakan, kalau seperti itu saya tidak mau menyolatkan orang yang masih terikat hutang. Kecuali ada ikrar atau perjanjian dari ahli waris bahwa ahli warisnya ingin membayarkan. Tapi tidak ada niat untuk membayar, ahli waris tidak punya niat untuk membayar, itu Rasulullah SAW paling anti kepada orang yang berhutang. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita itu tidak terikat dengan hutang-hutang tersebut, dengan kredit-kredit tersebut. Cara yang paling mudah adalah ketika kita ingin sesuatu, sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in. Bila kalau kalian meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita minta tolong kepada pemberi kredit. Ya, itu perbuatan yang keliru. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala lama, ini penyakit kita. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, setiap doa yang kita panjatkan dengan beberapa syarat, kita tidak memutuskan tali silaturahmi, kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, dan kita tidak memakan harta-harta yang halal. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita pasti diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah setahun kita berdoa, tapi kenapa tidak diistijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita cek, apakah kita pernah memutuskan tali silaturahmi kepada tetangga kita, kepada kerabat kita? Kalau ada, sambunglah tali silaturahmi. Atau misalnya kita pernah berbuat sesuatu yang membuat sakit hati kedua orang tua kita, maka kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, meminta keridhaan dan restu dari orang tua kita. Atau mungkin kita pernah memakan harta-harta yang haram dan syubhat. Kalau kita pernah melakukan 3 hal ini,
itu doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan 3 hal ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta mobil. Tapi sebelum kita minta mobil itu, doa pertama kita apa? Doa pertama kita itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu kita meminta satu hal yang paling penting, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Setelah kita memuji Allah, meminta ampun, kemudian kita meminta untuk kebaikan akhirat, barulah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bedanya gini. Kalau misalnya para rasul itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu malu, dan mereka itu doanya tidak pernah atau jarang yang terlalu istilahnya terlalu vulgar. Sebagaimana Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit selama berpuluh tahun, itu doanya seperti ini saja. Allahumma inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit dan Engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja doanya. Kalau kita kan, ya Allah, saya sakit kuping, saya sakit kepala, saya sakit tangan, Allah tahu itu. Ya. Tapi kalau kita berdoa dengan detail, itu nggak ada masalah juga. Ya, seperti misalnya, ya Allah, saya pingin rumah di daerah Ule Karing. Bisa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa dengan Allah Subhanahu wa taala itu jangan jangan multi tafsir. Ya. Ya Allah, saya meminta mobil dengan 2 penumpang ya Allah. Maksud kita itu kita pingin mobil yang keren gitu. Mobil apa yang 2 penumpang? Misalnya mobil Lamborghini misalnya, atau mobil Ferrari ya. Karena kita melihat di TV misalnya ada mobil Ferrari atau mobil Lamborghini misalnya. Ya Allah, saya pingin mobil yang 2 pintu ya Allah, yang warna merah ya Allah. Tapi kita tidak jelas doa kita gimana. Nanti tiba-tiba Allah memberikan pada kita mobil pick up, kan 2 pintu juga. Nah, jadi 2 pintu juga. Jadi kalau kita minta pada Allah Subhanahu wa taala itu adabnya adalah kita meminta dengan penuh kelembutan, dengan penuh malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya kita ingin mentafsirkan atau merincikan doa kita, nggak ada masalah. Ya Allah, saya ingin rumah yang tiga kamar misalnya, atau misalnya kita minta di Ule Karing yang bentuknya seperti ini ya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak memutuskan tali silaturahim, tidak memakan harta yang halal dan tidak memakan harta yang haram dan syubhat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa-doa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kekayaan dari kefakiran. Jadi kalau kita minta kaya itu tidak tercela, karena Rasul juga minta supaya beliau kaya dan tidak terjatuh kepada kefakiran. Karena ketika orang fakir, maka biasanya dia itu banyak mengeluh. Makanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang miskin, orang yang fakir tapi sombong. Ya, udah fakir, udah miskin, sombong. Itu salah satu hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dihindari dari hutang dan dihindari dari kefakiran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bismillah wada'tu jambi. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya meletakkan tubuhku.
Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wakhsha syaitani, dan lemahkanlah syaitanku. Lemahkanlah syaitanku. Karena apa? Karena syaitan punya tugas. Iblis memberikan tugas kepada syaitan-syaitan, khususnya syaitan dari golongan jin, bahwa setiap kita itu ditempel ketat oleh syaitan. Setiap kita. Makanya untuk apa kita takut dengan syaitan? Orang syaitan itu selalu mengikuti. Untuk apa takut syaitan? Jadi syaitan itu terus membuntuti kita, masing-masing kita. Masing-masing dibuntuti, termasuk Rasulullah SAW. Jadi syaitan itu membuntuti semua anak cucu Adam, ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga dibuntuti oleh syaitan. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga dibuntuti oleh syaitan, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan iya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjagaku dari syaitan tersebut. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah ada jaminan dijaga syaitannya, tidak mengganggu Rasulullah SAW. Tapi kalau kita belum ada jaminan. Tapi di sini ada doa yang baik sekali yang kita baca ketika kita tidur. Di antaranya adalah wakhsha syaitani, ya Allah, lemahkanlah syaitanku. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melemahkan semangat syaitan. Jadi syaitan itu sebenarnya enggak kuat. Syaitan itu dia lemah ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fukkarihani, dan lepaskanlah ikatan-ikatan yang ada di tubuhku. Karena syaitan ketika kita tidur itu mengikat 3 ikatan. Kita tidak tahu di mana ikatannya, apakah ikatan di kepala, apakah ikatan di badan dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kita tidur, syaitan itu mengikat 3 ikatan di tubuh kita. Yang 3-3-nya itu insya Allah bisa kita lepaskan satu persatu dengan kita melaksanakan masing-masing satu-satu amalan untuk melepaskan itu. Yang pertama, ketika kita bangun, kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ketika kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala, satu ikatan terbuka. Kemudian yang kedua, kita berwudu. Maka ikatan kedua terbuka. Kemudian kita melaksanakan sholat. Paling sedikit 2 rakaat. Kita melaksanakan 2 rakaat, maka akan terbuka lepasan yang ketiga. Tapi kalau kita misalnya tidak membaca nama Allah, tidak wudu, tidak sholat, maka ikatan itu akan tetap ada sampai 1 hari. 1 hari ikatan itu masih ada. Makanya itu yang membuat kita tidak semangat dalam beribadah, tidak semangat membaca Al-Quran, karena ikatan itu masih ada. Dan yang lebih parah adalah kalau orang tidak bangun tidur setelah sholat ketika subuh terbit matahari, dia belum juga bangun tidur, maka kata Rasulullah SAW, bala syaitanu fi uzuni, bahwa syaitan itu mengkencingi telinganya. Na'udzubillah. Jadi orang yang enggak bangun subuh, orang yang tidak melaksanakan sholat subuh, dia telah merelakan kupingnya itu menjadi toiletnya syaitan. Jadi syaitan itu, saya mau buang air kecil nih. Di mana buang air kecil? Di telinga-telinga orang yang tidak melaksanakan sholat subuh. Jadi berapa banyak toiletnya syaitan? Karena apa? Karena orang yang bangun sholat subuh lebih sedikit daripada orang yang enggak sholat subuh. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh itu lebih sedikit daripada orang yang tidak melaksanakan sholat subuh. Makanya syaitan merajalela, saya mau kencing 2 kali, saya mau kencing 3 kali, mau kencing 4 kali. Bisa dilakukan oleh masing-masing syaitan yang bertugas untuk menggoda manusia.
Kemudian wathaqil mizani, dan beratkanlah timbanganku. Jadi di antara permintaan Rasulullah adalah perberatkanlah timbanganku. Masya Allah, kita tidur, ya, kita tidur itu berapa jam? Misalnya kita tidur jam 11, kita bangun jam 4. Berapa lama kita tidur? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. 4 jam, 5 jam kita tidur. Selama 5 jam kita tidur, 4 jam kita tidur, Allah Subhanahu wa taala terus mengucurkan rahmat kepada kita untuk menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Padahal kita tidur. Tidak melakukan apa-apa, tapi sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperberat timbangan kita. Maka dalam 5 jam kita tidur, dalam 4 jam kita tidur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala untuk memperberat timbangan kita nanti. Waj'alni fin nadiyil a'la, dan jadikanlah aku di antara penghuni surga. Masya Allah. Jadi tidurnya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dia itu biasa-biasa saja tidurnya, tidur langsung. Tapi Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan syaitannya, kemudian untuk membuka ikatan-ikatan syaitan, kemudian untuk memperberat timbangan beliau di akhirat, dan yang seterusnya adalah supaya beliau dijadikan penghuni surga. Nah, ini masih setengah dari amalan Rasulullah, ya. Masih ada sambungannya lagi, nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana amalan Rasulullah? Jadi Rasul itu tidur nggak langsung tidur, tapi beliau membaca Al-Quran, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.